Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 1182071154. Saya dari kelas ilmu hukum JS semester 5. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah legal drafting, yakni Ibu Helena Fitriani SHMH. Di sini saya akan membuat video terkait dengan bagaimana tata cara membuat suatu undang-undang. Yang mana video kali ini merupakan bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Baik, langsung saja terkait dengan bagaimana sih tata cara membuat suatu undang-undang tersebut. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada lampiran 2, disebutkan hal yang pertama sekali dalam hal kita ingin membuat suatu undang-undang, maka tentukan terlebih dahulu adalah judulnya. Maka terkait dengan judul ini haruslah menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah-tengah margin. Maka untuk judul ini biasanya haruslah satu kata ataupun satu frasa, yang pada intinya tidak boleh bertele-tele dan harus langsung mencerminkan isi dari undang-undang yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya kita misalkan terkait judul ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang apa misalnya, mungkin kita ambil tentang sampah. Jadi harus langsung padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya setelah judul maka pembukaan. Dalam pembukaan ini terdiri dari yang pertama, kita harus menyertakan di situ kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Harus menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin juga. Selanjutnya setelah itu adalah pejabat pembentuk undang-undang ini. Misal kalau untuk Undang-Undang Presiden Republik Indonesia, di bawah kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa tadi. Kemudian selanjutnya adalah konsideran. Konsideran ini identik dengan kata-kata menimbang. Dalam hal mempertimbangkan undang-undang ini tentunya kita harus melihat dari segi filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Biasanya identik pertama kalinya itu didahului dengan kata bahwa. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum di sini haruslah relevan dan juga sesuai dengan judul. Misal judul kita tadi tentang sampah, maka berdasarkan undang-undang lingkungan hidup misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah diktum. Diktum ini adalah berisikan kalimat memutuskan ataupun menetapkan. Namun sebelum kata tersebut yang juga menggunakan huruf kapital, maka didahului dengan kalimat dengan persetujuan bersama. Kalau untuk undang-undang berarti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Barulah kata-kata memutuskan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah batang tubuh. Batang tubuh ini terdiri dari pertama adalah ketentuan umum. Ketentuan umum ini isinya adalah penjabaran dari pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul tadi. Mungkin pengertian dari lingkungan. Kemudian sampah itu apa pengertiannya? Itu harus dijelaskan dalam ketentuan umum. Kemudian adalah materi pokok, penjabaran dari isi ataupun apa yang akan dibahas dari undang-undang ini. Selanjutnya adalah ketentuan pidana. Yang ini jika diperlukan namun tidak bersifat wajib. Yang isinya adalah aturan-aturan apa saja yang nantinya undang-undang ini jika dilanggar. Kemudian selanjutnya adalah aturan peralihan. Kemudian setelah itu adalah ketentuan penutup. Yang mana ketentuan penutup ini biasanya berisikan kalimat sejak kapan undang-undang ini mulai diberlakukan, atau berisikan oleh siapa undang-undang ini dijalankan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Penutup ini berisikan tanda tangan yang mana oleh si pembuat undang-undang. Biasanya kalau untuk undang-undang itu Presiden Republik Indonesia, yang berbunyi misalnya untuk di bagian penutup ini ditetapkan di Jakarta tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian untuk nama pejabat di situ tidak boleh menggunakan NIP, kemudian gelar, kemudian pangkat dan lain sebagainya. Jadi intinya harus nama saja. Mungkin Joko Widodo di situ. Jadi tertanda tangannya Joko Widodo, tidak ada embel-embel gelar dan lain-lain.
Kemudian adalah penjelasan. Selanjutnya terkait mengenai penjelasan ini, biasanya ada ditelisik kembali setiap pasal per pasalnya. Biasanya dalam undang-undang tersebut pasal sekian cukup jelas, pasal sekian cukup jelas, dan bagian yang sekiranya perlu dijelaskan kembali maka dijelaskan di bagian penjelasan. Kemudian yang terakhir adalah bagian lampiran. Pada bagian lampiran ini seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, yang mana pada lampiran kedua tersebut dijelaskan di sana berisi uraian ataupun tanggal, tabel yang mana terkait dengan undang-undang ini, itu dijelaskan bagaimana tata cara pembentukan undang-undangnya pada bagian lampiran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Helen Laspitriani SHMH atas ilmu yang telah diberikan dalam 1 semester ini. Semoga ilmu-ilmu tersebut menjadi amal jariah untuk Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.